Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya salam kenceng, Pak Tuhan, rezeki lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wa syara'alana sholata wa zakata wa siyam la ilaha illallah la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa sahbihi dzullam amma ba'du. Sesepuh kita, Pak Ketua Dewan Pembina Bapak Kiai Ahmad Azhar Punggung, Pak Ketua Pengawas dengan jajarannya, Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor, ya, Prof. Darto, Bapak Ibu semua, Pak Kiai Zainuri Al-Hafidh, Bapak Ibu semua, mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Wabil khusus jamaah yang di sebelah kiri, calon-calon jenderal. Ya, ini penting bisa Bapak, karena hari ini saya diamanati oleh BAI untuk membahas soal bagaimana implementasi iman. Karena izin Pak Rektor, Pak Habib Hasan Toha, ini kalau saya bicara iman di Sultan Agung itu bisa kualat saya. Karena tadi sudah dipraktekkan, ya, apalagi beasiswanya saja untuk yang hafid sudah ada ratusan ya Pak Rektor ya. Ini kan luar biasa itu. Karena nama Sultan Agung ini kan disebut dengan Khalifatullah fil ardh. Nah, mungkin nanti khusus yang muda-muda saja, karena soal iman ini penting. Tapi karena tadi sudah dipesannya aja suwe-suwe gitu ya. Lama-lama, alhamdulillah wa syukurillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan, kita ditakdirkan, ini bagian soal iman itu. Kita bisa datang sholat isya dan taraweh di Masjid Abu Bakar Asqaf ini adalah bagian dari takwa. Kalau kita iman, maka mudah-mudahan ini menjadi bagian dari nanti kita bersama-sama ke surga. Karena ke surga itu Al-Quran mengatakan berombongan. Jadi kalau Pak Ketua Yayasan mau ke surga sendirian itu berarti salah gitu ya. Nun sewu Pak Ketua Yayasan. Begitu juga Pak Rektor, kamu ke surga sendirian itu salah, karena nanti dibawa ke surga itu jumaro, rombongan. Mari kita aturkan bantuan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak. Ini juga bagian dari iman kita kepada Rasulullah, karena satu-satunya yang diberi lisensi untuk memberikan syafaat hanya beliau di hari ketika la ilaha illallah. Buat sekalian, ini harus serba cepat gitu, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Mungkin refreshment saja kita semua. Pengertian iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hatinya membenarkan, lisannya bersaksi, dan amal perbuatannya itu membuktikan. Termasuk kita sholat, kita berbuat baik buat orang lain, itu bagian dari wujud keimanan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan beriman tapi dia melakukan maksiat, berarti imannya sedang jalan-jalan di luar dirinya. Oleh karena itu, kalau menurut Rasulullah, iman adalah ya berikrar, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir dan qada dan qadar. Itu yang paling sederhana. Bagaimana pengungkapannya? Mari kita coba cari referensi.
Yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut." Orang yang beriman kepada Allah, atau kalau diterjemahkan cara harfiah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertutur katalah yang baik. Kalau tidak bisa bicara baik, maka lebih baik diam. Apalagi kemudian berkembang diam itu adalah emas. Pengen punya emas banyak, harus lebih banyak diam daripada nanti kalau ngomong salah. Apalagi ini bulan Ramadan buat sekalian, Rasulullah itu sampai bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahuluhu famisah ini atiyabu indallahi ta'ala min rihil miski." Demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, sungguh mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di hadapan Allah Ta'ala daripada wanginya minyak misik. Minyak misik ini tentu di Paris nggak ada, dan ini minyak khas di Timur Tengah yang menjadi kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang asli harganya mahal, itu ya, harganya mahal itu. Karena itu maka yang sekarang ini lesan sebagian besar sudah berpindah ke jari-jari. Ini mengingatkan kita pada firman Allah, "Al-yauma nantimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari itu kami Allah mengakhiri lisan mereka nggak bisa bicara. Dan yang bicara adalah tangan-tangan ini. Kalau Pak Polisi ini yang calon perwira ini, kalau ada kejahatan maka yang dicari adalah sidik jari. Karena sidik jari ini di seluruh dunia tidak ada satupun yang sama. Maka itu menjadi piranti, menjadi alat bukti yang sangat-sangat meyakinkan. Karena itu mari kita jaga jari kita. Sampai Imam Ghazali satu saat bertanya pada para santrinya, santriku, kalian tahu nggak apa yang paling tajam di muka bumi ini?" Tentu mereka jawab dengan polos dan jujur, "Guruku, yang paling tajam di muka bumi ini adalah pedang." Jawaban kalian tidak salah, tetapi ketahuilah ada yang lebih tajam di muka bumi ini, dan yang paling tajam adalah lisan kita. Maka ibu sekalian, kita jaga supaya lisan kita itu wangi melebihi wanginya misik di hadapan Allah Ta'ala. Karena itu kalau kita tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik, apalagi bulan Ramadan, tidur. Karena tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin ibadah terus, ya, kalau tidak bisa terus, tidur seharian. Dua sekalian, yang kedua, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah." Pembuktian iman kepada Allah dan hari akhir, kalau kita punya tamu kita hormati. Bagaimana penghormatan itu? Ya tentu senyum, sapa, ya tabasum, ya senyum itu adalah sunnah. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Apalagi musim bulan Ramadan ini sebentar lagi, nanti banyak para peminta-minta yang keliling rumah-rumah. Ya itu kalau panjenengan bisa ngasih, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya tidak bisa ngasih, kasihlah jawaban yang enak gitu ya. Karena sekarang mereka juga makin canggih. "Pak, maaf, misalnya nggak punya uang kecil, tak susui." Gitu, jawaban mereka. Yang ketiga, sekarang, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu," maka muliakanlah tetangganya. Ibu sekalian, saya kira terlalu sangat banyak untuk bisa membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena itu, ya, karena waktunya pendek, ada beberapa hadis yang kutip, karena kehidupan kita bangsa ini sudah banyak hal-hal yang menurut ini menjadi tantangan bagi kampus yang bertekad salah satu visinya adalah menciptakan generasi khairul ummah. Menurut saya Pak Rektor, Bapak Ibu semua,
data dari BKKBN, ini PR berat ini. Anak-anak muda kita di bawah usia 19 tahun yang sudah melakukan layaknya hubungan suami istri tanpa pernikahan itu sudah di angka 60%. Lebih ngeri lagi, 20%-nya itu mereka melakukan hubungan di usia 14 dan atau 15 tahun. Berarti kelas 2, kelas 3 SMP. Saya nggak tahu data dari BKKBN. Apalagi ada PP nomor 28 tahun 2004. Nah, ini bagian Bapak semua, karena sampai hari ini MUI sudah protes, Komisi 8 sudah protes, saya ikut protes juga lewat tulisan, tapi pemerintah belum ada respon. Karena di salah satu pasal 103, mohon maaf, di ayat 4-nya itu nanti pada saatnya lembaga pendidikan termasuk bagian di layanan kesehatan adalah menyediakan alat kontrasepsi. Alhamdulillah. Ini tantangan, belum lagi narkoba, belum lagi yang macam-macam. Ini tantangan kita semua. Oleh karena itu, Ibu sekalian, saya mengutip hadis riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu sariqu hina yasriq wa huwa mu'min. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min wa fi riwayatin wa tauba marudhah dan seterusnya. Ibu sekalian, karena ini kaitannya dengan bagaimana implementasi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Tapi saya nggak mau bicara soal Pertamina yang kerugiannya sudah 1.000 triliun gitu ya. Mungkin kalau ditanya mereka umroh bolak-balik, ya mungkin hajinya juga sudah begitu. Tapi kalau menurut hadis ini, tidaklah berzina seseorang yang berzina ketika dia berzina itu apabila dia keadaan beriman. Dan tidak mencuri seorang pencuri sampai dia melakukan pencurian kalau dia beriman. Ya. Dan tidak minum minuman keras, minuman yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya kalau dia beriman. Ini menjadi penting buat sekalian. Maka kalau kita mau dinilai sebagai hamba Allah yang beriman, maka kata kuncinya harus selalu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf. Kalau memerintahkan yang ma'ruf berarti dirinya harus lebih dahulu menjalankan yang ma'ruf, baru setelah itu tanhauna 'anil munkar. Jadi ini buat sekalian. Nah, kemudian yang akhir, karena nggak boleh lama-lama, ini saya kutipkan, innalil imani halawatun wal yakinu laddah wa halawatul imani yasamaratul yaniyah allati yajnihal mu'min min tamassukihi bidinihi wa ta'ati rabbihi wa ala fa halawatul imani yajibu an tahilla fi qalbi kulli muslimin liyataduqa ta'mas sa'adatir ruhiyah wa liyasura bi ni'matil qanaati wa ridha wa litadharu asara imani ala jawarihi wa amali. Sesungguhnya di dalam iman atau bagi iman itu ada manis-manisnya, kayak iklan air kemana aja ya. Ada manis-manisnya. Merasakan manisnya iman itu bagi orang yang bisa merasakan, dia akan merasakannya. Sama dengan orang yang tidak puasa, kita lihat tanpa halangan, mereka enak makan di siang hari, itu berarti dia mungkin imannya sedang pada titik nol. Karena menurut Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang sejalan dengan amal solehnya. Kalau amal solehnya minus, maka pada saat itulah iman akan merosot ke titik nadir.
Dan ketika seperti itu, maka dia akan merasa nyaman-nyaman saja untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Bagi keyakinan itu juga ada kelezatan, dan manisnya iman adalah buah yang menyenangkan yang dipetik oleh orang-orang yang beriman dari kerja kerasnya, dari upayanya melalui agamanya dan taatnya kepada Tuhannya. Dan karena itu maka kelezatan atau halawatul iman, manisnya iman, wajib bisa menempati hati setiap orang yang beragama Islam agar dia mampu merasakan kebahagiaan rohani dan juga bisa merasakan kenikmatan qanaah, merasa nrimo ing pandum dan merasa ridho atas pemberian Allah. Yang bikin kita susah hidupnya, yang membuat hidup kita itu merasa semua serba kurang, itu ketika kita tidak ada sifat nrimo ing pandum atas pemberian kenikmatan dari Allah. Ya. Kalau Nun Sewu tanpa menyebut nama, kalau kita melihat para pejabat-pejabat yang ada di Pertamina, gajinya saja 1 bulan 3 miliar. Kurang apa? Oh masih mau Pertalite menjadi Pertamax. Bahkan mungkin uangnya tidak berseri. Kan itu saya titip calon-calon perwira di sebelah kiri ini, ya. Tolong nanti kalau sudah jadi jenderal, tetaplah iman. Tetap yang diingat paling tidak Masjid Abu Bakar As-Segaf di kampus Unisula Semarang. Apalagi nanti setelah jadi perwira menengah, kuliah lagi di kampus Unisula. Itu lebih keren lagi insya Allah. Karena ini menjadi penting Ibu sekalian, ya. Karena Allah itu ada kalimat yang menarik dalam satu hadis qudsi. Man lam yardo bi qodoi fal yatlub rabban siwaya. Barang siapa tidak mau menerima dengan rimo dan ridho, maka silahkan kalian mencari Tuhan lain selain aku. Nah, itu hadis qudsi Allah menegaskan seperti itu. Nah, kadar yang kita beri ini sudah diatur oleh Allah. Jadi ada yang namanya kampus Sultan Agung itu rektor ya hanya 1. Non sewu ya Pak Rektor. Yang lain ya nerimo gitu ya. Jadi wakil rektor dulu lah, antri panjang kira-kira gitu. Ya nanti yang jadi dekan juga begitu. Satu fakultas dekannya hanya 1. Karena ini harus diterima. Kalau kita nun sewu sekalian, kita bisa qanaah, bisa ridho, itu insya Allah hidup kita nyaman dan itu kita mampu merasakan nikmatnya iman. Sekedar analogi Bapak sekalian, di sebelah ini ada sakit. Ada saudara kita yang sakit. Tentu ada saudara yang nungguin yang sehat. Kalau kita kewajibannya sebagai tetangga tentu adalah besuk. Ketika kita besuk saudara kita yang sakit, biasanya kalau pakai tangan kosong kan orang macam gitu ya. Paling tidak kita bawa parcel. Kira-kira parcel itu pasti dibawakan yang paling enak. Harapannya yang sakit mau makan. Tetapi kira-kira yang menikmati nanti yang sakit atau yang waras itu. Yang sehat, keluarganya yang nungguin. Karena apa? Orang yang sakit itu dia tidak bisa menikmati apapun karena dia sakit. Baru dimasukin buah yang mestinya manis terasa pahit. Karena apa? Karena sakit. Begitu juga Ibu sekalian, ini analogi yang boleh jadi menjadi pertimbangan kita. Ketika seseorang imannya sedang sakit, maka dia merasakan nikmatnya puasa sebagai bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat, bulan penuh dibebaskannya dari api neraka. Enggak mampu merasakan apa-apa. Puasa jadi terasa berat. Ya kadang-kadang ngumpet-ngumpet makan. Bahkan sekarang ini sudah terang-terangan mereka makan biasa saja.
Karena itu tadi, karena ya mudah-mudahan kita doakan mereka yang seperti ini karena ada halangan, karena halangan sehingga mereka kemudian bisa nanti pada saatnya akan merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, luas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, puasa kita, izin dari menyuruh yang sudah disampaikan oleh Pak Rektor, ending dari iman kita itu adalah hamba yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah 183, muaranya menggunakan redaksi la'allakum tattaqun. Ini bagi para santri, para kiai, ya, ada Pak Dekan juga di sini, FAI, itu menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu inform dan future tense. Bahasa santrinya ada istimrarut tajaddud. Jadi kalau kita puasa 1 bulan, harapannya menjadi hamba yang bertakwa. Tapi hamba yang bertakwa ini tidak titik, harus terus menerus. Karena itu yang paling akhir, izinkan saya mengutip dawuhnya Rasulullah, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau kulla sanatin ramadan. Seandainya, sekiranya umatku tahu tentang rahasia keutamaan kegiatan yang ada di dalam bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berharap semua bulan, 11 bulan di luar bulan Ramadan akan menjadi bulan Ramadan semua. Karena kita bisa tarawih keliling, berpindah-pindah, ini bagian dari kita menghidupkan di malam bulan Ramadan. Bagaimana dawuhnya Rasulullah, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu kalau didasarkan pada keimanan dan muhasabah. Demikian Bapak sekalian yang saya bisa aturkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, karena itulah satu-satunya bekal yang akan kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, usikum manusia Allah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan dan zakirin hamdan fina amal kafir majidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa an sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa qira'atana wa tikafana wa tahassuana wa tadarruana wa tamim taksirana ya Allah ya Rahman Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Demikian usikum wa nafi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.